Di setiap sudut negeri, di balik gemerlap pembangunan, ada suara-suara yang sering terpinggirkan. Mereka adalah kaum marginal, bukan karena pilihan, melainkan karena konstruksi sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam tatanan masyarakat, seringkali ada kelompok yang berada di pinggir. Mereka adalah yang aksesnya terbatas, suaranya kurang terdengar, dan hak-haknya rentan terabaikan. Di negara ini, khususnya di Jakarta, kita sering melihat ketimpangan, ketimpangan ekonomi pada masyarakat. Memang sepintas terlihat timpangnya luar biasa. Kan tetapi itu sebenarnya kalau di Jakarta, itu bukan orang Jakarta. Itu mereka orang dari daerah, dari Jawa, dari Sunda, dari mana ya. Yang mereka datang ke Jakarta itu, harapan mereka itu akan mengentaskan kemiskinan ketika mereka hidup di kampungnya itu miskin. Pertanyaannya, bagaimana hukum sebagai pilar keadilan memandang mereka? Apakah hukum menjadi pelindung atau justru alat yang mengukuhkan marginalisasi? Di banyak tempat, hukum masih sering bekerja tidak setara. Mereka yang miskin, minoritas, perempuan korban kekerasan, atau kelompok rentan lainnya seringkali tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Proses hukum yang rumit, akses terhadap bantuan hukum yang terbatas, hingga bias dalam penegak hukum menjadikan mereka semakin tersingkir. Perlindungan hak terhadap kaum marginal yang diatur di dalam hukum Indonesia salah satunya tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, pemerintah diamanatkan untuk melakukan upaya penanggulangan permukiman kumuh yang mencakup pencegahan, peningkatan kualitas, termasuk penyusunan strategi, program, dan rencana aksi. Sebenarnya kalau misalkan relokasi sudah pasti dilakukan, tapi untuk orang-orang yang tidak mendapatkan relokasi itu biasanya adalah orang-orang yang tidak memiliki hak atas tanah. Nah, biasanya itu relokasi dilakukan oleh pemerintahan pusat yang dinaungi oleh Dinas Sosial dan Dinas Pembangunan gitu. Makanya kalau misalkan ada beberapa kasus di mana orang-orang tidak dapat kompensasi, harus dicek kembali apakah dia memiliki hak atas tanahnya atau hanya memang mereka menggunakan tanah tersebut tanpa seperizinan dari siapapun. Untuk mendapatkan perspektif dari kaum marginal itu sendiri, kami mewawancarai dua penduduk permukiman kumuh Kali Ciliwung yang ada di kawasan Jati Baru Tanah Abang, yaitu Ibu Sainem dan Bapak Ibrahim. Saya dari Surabaya. Saya di sini udah berapa puluh tahun, udah sampai tahun 80 itu aja. Kata pencari saya itu cuma mungut, ditamprin, mungut, rosokan, apa suami saya. Jadi ya mau nggak mau ya buat makan, buat biaya sekolah anak saya. Udah sekarang udah mau nggak mau kita ada pada ngontrak. Biaya nggak ada buat ngontrak, buat apa ya, mendingan kita bikin gubuk di sini. Ibu Saina mengatakan bahwa ia adalah salah satu korban penggusuran normalisasi Kali Ciliwung 3 tahun lalu. Ia bilang bahwa pemerintah tidak sama sekali memberikan kompensasi kepada para korban ataupun ditampung oleh Dinas Sosial setelah penggusuran Kali Ciliwung tersebut. Emang lahir di sini. Oh, emang lahir di sini ya? Udah berapa tahun itu Pak kira-kira? Udah usia ada 60-an. Puluhan tahun ada ya Pak? Tahun. Oh, kegiatan Bapak sehari-hari apa Pak? Dulu sih belum usia ya, waktu juga di proyek gitu. Oh, proyek. Dulu usia ya apa boleh buat lah. Yang untuk saya. Dalam konteks teori kekuasaan, kehidupan Ibu Sainem dan Bapak Ibrahim menunjukkan minimnya kekuasaan ekonomi dan politik yang mereka miliki. Kebijakan perkotaan seringkali tidak mengakomodasi keberadaan mereka, bahkan cenderung menganggap mereka sebagai masalah. Mereka tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk mengubah nasib mereka sendiri secara struktural. Di dalam sosiologi itu memang ada 7 function, 7 fungsi kemiskinan. Orang miskin diberdayakan untuk mendapatkan macam-macam. Entah itu nanti dengan seminar tentang kemiskinan gitu ya. Melakukan penelitian tentang kemiskinan itu juga kan memberdayakan mereka. Tapi fungsinya bagi orang-orang yang di luar mereka. Tapi cobalah dilihat dari kebalikannya, mereka bisa berfungsi untuk apa? Untuk warga sekitar, untuk wilayah sekitar, untuk masyarakat yang lebih jauh. Jadi bukan sifatnya dari satu arah.
Teori ini saya kira atau pendapat ini saya kira ada benaran juga, tapi bagi saya itu semacam otokritik ya. Jangan hanya satu arah, tapi harus dua arah. Dari perspektif fungsionalisme, keberadaan pemulung dalam kondisi seperti ini adalah disfungsi. Mereka adalah bagian dari ekosistem kota, tapi sistem gagal menyediakan jaring pengaman sosial yang memadai, atau bahkan jalur mobilitas sosial ke atas bagi mereka. Fungsi perlindungan sosial negara tidak berjalan efektif. Penting untuk diingat, ini bukan hanya masalah individu, ini masalah sistematik. Ketika negara tidak melihat atau pura-pura tidak melihat, maka kelompok rentan ini akan terus terpinggirkan. Meskipun terpinggirkan, kaum marginal tidak pasif. Mereka terus berjuang menuntut hak-hak mereka dan berupaya mengubah hukum agar lebih berpihak. Perjalanan menuju keadilan yang sesungguhnya masih panjang. Ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan setiap individu. Film ini adalah sebuah seruan bagi kita semua dan terutama bagi negara untuk benar-benar melihat realitas yang seringkali disembunyikan di balik angka-angka statistik, melihat wajah-wajah yang berjuang, yang layak mendapatkan perlindungan dan keadilan.